Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah quotes. The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. Albert Einstein. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Mutia Aisyah Putri. Dan saya Diana Amanda Safitri. Dan kami di sini ingin memaparkan sedikit mengenai penelitian yang telah kami lakukan, yaitu dengan judul mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran matematika pada peserta didik sekolah menengah atas. Nah, yang akan kami jelaskan di sini pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian teori. Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang. Kedengeran kan ya? Iya, kedengeran. Adapun yang melatar belakangi penelitian kali ini, yang pertama adanya persaingan antar negara. Seperti kita ketahui, era globalisasi ini menuntut adanya persaingan antar negara. Salah satunya yaitu sumber daya manusia, di mana dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas yang diperoleh melalui pendidikan. Untuk itu, pendidikan yang berkualitas dan bagaimanakah yang dapat bersaing gitu. Pendidikan yang bagus yang bagaimana yang dapat mencetak pendidik-pendidik berkualitas gitu. Kemudian yang kedua adanya rendahnya tingkat literasi matematika siswa. Di sini kita dapat melihat hasil PISA yang diikuti oleh Indonesia pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2018-nya mengalami penurunan skor yang semula 386 menjadi 379. Nah, faktornya itu siswa kurang terlatih menyelesaikan soal-soal PISA, di mana soal tersebut menekankan siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu adanya tuntutan kompetensi dari Permendikbud. Nah, kompetensi apa sih yang dimaksud? Nah, di sini lulusan SMA itu diharapkan memiliki atau menunjukkan sikap yang logis, kemudian kritis, kreatif, cermat, teliti, tanggung jawab, kemudian tidak menyerah dalam menyelesaikan soal. Dan hal tersebut erat kaitannya dengan hasil pembelajaran yang menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, atau di sini kita dapat menyebutnya HOTS. Kemudian yang keempat, pentingnya HOTS siswa dalam matematika. Nah, karena tuntutan zaman tersebut semakin berkembang sehingga mengharuskan siswa gitu ya untuk menyelesaikan soal-soal non-rutin. Nah, soal non-rutin di sini dimaksudkan apa? Soal non-rutin itu soal yang penyelesaiannya tidak hanya langkah-langkah yang diingat, tetapi bagaimana membelajarkan siswa cara berpikir. Kemudian yang kelima, kurangnya HOTS dalam pembelajaran. Nah, bentuk pembelajaran kali ini yang seperti kita ketahui ternyata masih adanya guru yang masih menerapkan sistem belajar konvensional, di mana guru belum menerapkan pembelajaran yang mandiri. Ini menurut Susanto dan Retnawati 2018. Kemudian banyak penelitian juga banyak penelitian yang menyatakan bahwa guru ini masih lemah dalam konsep high order thinking skill dalam mengajarkan siswanya. Nah, hal tersebut yang menjadi dasar pokoknya penelitian ini untuk membuka mata guru akan pentingnya pembelajaran dengan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber untuk mendapatkan pengetahuan mengenai upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Seperti itu. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini yang pertama yaitu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran matematika pada peserta didik
sekolah menengah atas. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya apa saja nih yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam pembelajaran matematika pada peserta didik sekolah menengah atas. Dan selanjutnya kajian teori yang akan dijelaskan oleh Saudari Mutia. Selanjutnya ada kajian teori. Di sini kami meringkasnya menjadi ada 4 poin penting teori yang kami ambil. Yang pertama adalah pembelajaran matematika siswa di SMA. Kenapa kami ambil pembelajaran matematika siswa untuk SMA? Karena pembelajaran matematika itu sendiri penting, sangat penting terutama untuk siswa SMA. Menurut Erni pada tahun 2017 bahwa kualitas pembelajaran matematika itu perlu menjadi perhatian penting terutama dalam siswa SMA karena kebanyakan teori-teori itu lebih mengacu pada kehidupan sehari-hari. Nah, teori yang kedua adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Seperti halnya yang sebelum-sebelumnya udah dijelaskan juga. Sebelumnya berpikir itu dibagi menjadi 2 menurut Sucipto. Itu bahwa berpikir itu ada 2. Yang pertama adalah berpikir tingkat rendah atau lower order thinking, dan yang kedua adalah berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Nah, menurut Ernawati pada tahun 2018 menjelaskan bahwa penting sekali untuk siswa itu dapat berpikir tingkat tinggi dikarenakan tuntutan zaman yang semakin berkembang sehingga mengharuskan siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang tidak rutin. Ketiga adalah tuntutan dalam Permendikbud nomor 59 tahun 2014 mengenai kompetensi yang harus dimiliki lulusan SMA. Nah, ini adalah dalam Permendikbud ini dijelaskan bahwa kompetensi yang harus ada adalah menunjukkan sikap logis, berpikir kritis, analitis, kreatif, cermat, teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan yang keempat adalah teori mengenai model dan pendekatan dalam pembelajaran matematika. Kenapa kami ambil model dan pendekatan? Karena hal ini yang dapat dilakukan oleh guru di dalam pembelajaran untuk membentuk tujuan-tujuan pembelajaran itu sendiri gitu. Selanjutnya adalah selanjutnya metode penelitian. Untuk metode penelitian di sini penelitian yang kami lakukan ini menggunakan metode studi literatur atau literatur review, yaitu memberikan berbagai pandangan, landasan teori, dan juga dasar ilmiah dari permasalahan yang akan diselesaikan. Itu tujuannya. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, penelitian yang kami lakukan ini dengan mengumpulkan sumber yang diperoleh melalui buku, jurnal, internet, dan pustaka lainnya, di mana artikel yang kami ambil ini minimal 10 artikel dengan akreditasi nasional dan internasional. Kemudian untuk teknik analisis data, yang pertama itu mengumpulkan sumber, kemudian data digabungkan dan dikelompokkan, kemudian dibuat rangkuman singkat sehingga ditarik kesimpulan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini dari seperti yang tadi Diana sudah jelaskan mengenai analisis data, dari hasil analisis tersebut kami mendapatkan 5 model atau pendekatan yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dari siswa itu sendiri. Yang pertama adalah model pembelajaran problem based learning. Yang kedua, pendekatan induktif, deduktif, dan induktif-deduktif. Yang ketiga, strategi problem solving. Yang keempat, pendekatan saintifik. Dan yang terakhir adalah pendekatan open-ended. Oke, yang pertama adalah model pembelajaran problem-based learning gitu. Problem-based learning ini yang pertama, penelitian yang pertama adalah dari yang dilakukan oleh Susanto dan Retnawati pada tahun 2016. Ini kurang lebih sama yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Prasetyani pada tahun 2016 dan Jalani pada tahun 2017.
gitu yang hasil penelitiannya tersebut adalah bahwa pembelajaran yang bercirikan problem based learning itu sendiri terbukti dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dari siswa. Yang kedua ada pendekatan induktif, deduktif, dan induktif-deduktif. Itu kami dapat dari penelitian yang dilakukan oleh Winarso pada tahun 2014. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan pendekatan pembelajaran, baik induktif, deduktif, dan induktif-deduktif, itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dari siswa, dikarenakan pendekatan ini dapat memberikan dampak yang baik, seperti itu. Dampak yang baik bagi siswa dalam proses berpikir di kelas, seperti itu. Namun, setelah kami cari, tidak ada penelitian-penelitian lain yang dapat dapat menguatkan hal tersebut. Selanjutnya adalah strategi problem solving dan pendekatan saintifik. Kenapa kami gabung? Karena di sini ada yang mengcompare keduanya juga. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Sucipto pada tahun 2017. Nah, Sucipto ini penelitiannya itu mengenai problem solving itu sendiri, yang menyatakan bahwa problem solving itu dapat problem solving itu efektif, dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dari siswa. Nah, selanjutnya di penelitian yang kedua itu dari Ernie pada tahun 2017 itu mengenai pendekatan saintifik yang juga menyatakan bahwa pendekatan saintifik itu lebih pendekatan saintifik itu dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dari siswa. Nah, selanjutnya kami menemukan lagi penelitian dari Tambunan pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa strategi problem solving itu jauh lebih efektif apabila digunakan dibandingkan dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dari siswa itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended ini dilakukan oleh Ernawati pada tahun 2018. Didapatkan hasil setelah melakukan beberapa tes bahwa pendekatan open-ended yang dilakukan di dalam kelas itu dapat merangsang siswa untuk berpikir secara baik dan dapat meningkatkan berpikir tingkat tinggi siswa itu sendiri, seperti itu. Oke, setelah pembahasan yang telah dilakukan dan telah disampaikan oleh Mutia, kita dapat menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut. Nah, pembahasan di sini dapat kita ambil gitu. Yang pertama, apa saja sih upaya yang dapat meningkatkan kemampuan hak siswa? Nah, ternyata berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hak siswa. Yang pertama, penggunaan model pembelajaran problem-based learning di dalam kelas, kemudian pendekatan saintifik, pendekatan open-ended, pendekatan induktif, deduktif, dan induktif-deduktif. Hal tersebut ini dapat meningkatkan kemampuan hak siswa. Dan selanjutnya, dari model-model dan pendekatan tersebut, ternyata penggabungan antara model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan open-ended ini dapat dijadikan alternatif untuk semakin dapat meningkatkan kemampuan hak siswa. Jadi dengan menggabungkan model problem solving dengan pendekatan saintifik tersebut, sehingga didapatlah kesimpulan seperti itu. Oke, ini berikut beberapa referensi yang kami dapat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pemaparan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Apabila ingin bertanya, langsung nanya saja di kolom grup Google Classroom. Kurang lebihnya dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.